kalau tidak ada mass deportation lagi kan dia jadi pembohong loh. Nggak ada ini loh. Ngomong aja loh. Ya kayak waktu tarif juga kan. Dia udah janji dihajar tarif. Mbok salah mau bener dihajar gitu. 3.000 per hari targetmu. Kejar. Per hari 3.000 orang. Karena kalau nggak gitu 10 kan nggak masuk koran. Ini kan karena kebaikan Amerika nih. Kalau di negara lain ada diktator, lu nggak ada soal suaka, lu pulang lu ratusan ribu tahun yang lalu kan, out of Africa. Gitu loh, semua kita ini orang Afrika dalam pengertian. Semua kita imigran. Dalam pengertian itu gitu loh. Secara demografi ada manfaat yang besar bagi kaum imigran. Eropa kan juga menua. Memang masyarakat sekarang nggak bisa lagi menuntut cuma masyarakat homogen. Yang paling bagus ya kayak Indonesia ini loh. Hello everybody, selamat datang di Padepokan Gunung Salak Freedom Institute, tempat yang asik untuk obrolan penuh daging tanpa bikin pusing. Dan sekarang sudah bersama Pak Dayat dan Menceli. Halo, apa kabar? Baik, kabar baik. California bergolak. Obrolan penuh daging tanpa bikin pusing, tapi kita pun resah. Ironi. Ya kan, walaupun jauh terjadinya, kita melihat urut dada. City of Angels, Los Angeles, Tapi kota para malaikat bidadari terbakar sekarang. Tapi ada ironi. Negara atau negeri yang dibangun oleh para imigran, bermasalah dengan orang-orang imigran. Jadi di Los Angeles ke San Francisco. Kemudian terjadi di beberapa negara bagian lain ya. Texas juga. Texas, New York, Chicago ini kan kantong-kantong imigran ya, legal dan non legal kan banyak di New York kan. Texas kan perbatasan dengan Meksiko. Gak habis pikir maksudnya Amerika gitu, demo, riots gitu, kerusuhan kayak gitu. Dan di Los Angeles ini kan ada pusat kreativitas kan, Hollywood semuanya menikmati kan kalau di seluruh dunia. Kalau di San Francisco yang juga bergolak ada Silicon Valley, pusat kreativitas teknologi dan digital. Itu di California semua ya, negara bagian. Iya, di California kalau San Francisco dan di Los Angeles kan. Dan ke selatan itu kan memang dia ada ya bertemu dengan Meksiko, Texas juga begitu kan. Apa yang terjadi, Bang? Itu sebelum kita bahas apa yang terjadi, memang kita urut dada dulu lah. Ya, negeri kaum migran tapi tetap terus bermasalah. Dan negeri terkaya. California itu kan sebagai negara bagian ya, itu kan kalau di sini kan provinsi. Kalau di Amerika karena sistem federal, negara bagian. Nah, California ini negara bagian terkaya di Amerika. GDP-nya itu 4 triliun US dollar. Oh, karena Silicon Valley juga tuh. Ya, ada Hollywood. Kalau Indonesia kan 1,5 triliun US dollar lah. Jadi California sendiri sebagai sebuah provinsi, quote and quote ya, negara bagian, itu 3 kali lipat lebih besar skala ekonominya. Kalau berdiri sendiri dibandingkan dengan negara lain di dunia ini, California itu masuk 5 besar negara dengan ekonomi terbesar. Ya kira-kira sama dengan Jerman, Jepang kayak gitu-gitulah. Cuman provinsi. Ini cuma provinsi. gitu loh. Jadi bisa dibayangkan ya kan, lapisan-lapisan masyarakatnya itu kan terheran-heran gitu loh. Loh kok bisa ini? Kemarin kan waktu Trump dilantik kebakaran di Los Angeles alam kan itu kan malapetaka yang diakibatkan oleh kejadian alam kan kebakaran, bukan siapa-siapa yang salah. Tapi ini kan man-made disaster gitu loh. Trump menurunkan National Guard yang semula dalam situasi normal kan di bawah komando gubernur negara bagian. Tetapi oleh Trump ditarik menjadi di bawah komando presiden nasional, jadi federal. Di bawah federal. Itu kan dalam sejarah jarang terjadi. Terakhir terjadi sekitar 70 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu di bawah Presiden Lyndon Johnson. Tapi untuk sebab yang berkebalikan dalam pengertian, dulu kan di selatan ini di Alabama dan sekitarnya itu kaum aktivis ya zamannya Martin Luther King ya kan, protes kepada gubernur. Kemudian gubernur mau menghadapi dengan tentara. Lyndon Johnson bilang no, under my command. Dia
namanya to federalize the National Guard. Dia bilang tentara kawal mahasiswa, kawal aktivis gitu loh. Jangan sampai mereka dihajar oleh negara bagian yang bukan permintaan gubernur, memang dari Presiden ya. Lyndon Johnson. Makanya dia dicintai karena masalah pembelaannya kepada hak-hak sipil kaum hitam kan waktu itu. Jaga kaum aktivis, jaga kaum mahasiswa, gitu loh. Sekarang kebalikan, ya kan. Federal Guard, ya kan. Protester, di luar kendali, ya kan. Kendalikan situasi, bukan cuma National Guard, Marinir turun, yang mestinya perang di Pasifik, perang di Atlantik, gitu loh, turun ke 700 900 barangkali, tapi kan 2000. bukan jumlahnya, tapi kan apa nggak bisa polisi? Ini kan negara demokrasi yang matang. Ini yang kadang-kadang. Nah, dan yang paling penting sebenarnya di balik kenapa masyarakat pro kaum migran itu, baik aktivis maupun keluarga kaum migran sendiri, karena ini kan yang ditangkap itu sekarang ini kan dengan Trump jadi presiden, Mel, perbatasan yang semula banyak jutaan orang masuk gitu ya, bebas ya, nggak ada, ditutup sekarang. Benar-benar hampir nggak netes lah orang nyebrang itu. Trump ini kan jadi presiden karena klaim itu kan bahwa I'm going to solve the issue of immigration. Nah, setelah tidak ada orang nyebrang, kan dia janji waktu kampanye mass deportation, mereka yang sudah kadung masuk. Yang 3.000 gitu ya. Mereka yang sudah kadung masuk kan 5 tahun terakhir 15 juta orang. Dalam 5 tahun. 5 tahun terakhir 15 juta orang. Terutama di zaman Biden itu kan memang sangat amat loose, tidak terkontrol perbatasannya itu. Itu yang membuat Trump menang juga salah satu. Inflasi dan immigration. Inflasi, ironi kedua ini, kenaikan harga-harga dan banyaknya kaum migran perceived to be, kan angkanya kan ada itu. Di angka chartnya itu tiba-tiba rakyat Amerika dalam 2 tahun terakhir merasa bahwa kok banyak banget kaum imigran. Karena memang faktual jumlahnya banyak sekali masuk ya. Hampir sama kira-kira 15 tahun yang lalu kan memang arus imigran ini kan naik dan turun. Apalagi setelah Covid kan. 2 tahun nggak ada lalu lintas manusia kan, orang semua pakai masker dan di rumah kan. Dan pada saat yang sama ekonomi Amerika stimulusnya ada, pertumbuhannya aja, jadi begitu selesai Covid orang nyebrang. Jutaan orang pada dan gambarnya kan kelihatan tuh. Jutaan orang menyeberang dan kelihatan pemerintahan Biden nggak tahu mau bikin apa, dibiarin aja. Ini yang membuat Trump menang kan, karena salah satunya. Nah, sekarang Trump tutup border, tetapi yang sudah masuk mau diapain? Dia bilang I'm going to do mass deportation, itu janjinya dia kepada ininya, dan itu dia populer dengan itu. Soal salah atau benar soal lain pada ya. Ini kan politiknya. Nah, dengan perbatasan ditutup, terus dia mau ngapain dong? Kalau tidak ada mass deportation lagi kan dia jadi pembohong loh, nggak ada ini loh, ngomong aja loh, ya kayak waktu tarif juga kan, dia udah janji dia hajar tarif, mbok salah mau bener dihajar gitu. Ini Deo mabuk, Mel, Deo mabuk. Nah, jadi begitu perbatasan tutup, sekarang salah seorang dekat dia yang di deputi chief of staff di White House itu, Stephen Miller namanya. Tim kampanye dia juga. Tim kampanye ini yang maga garis keras gitu loh. Dia perintahkan kepada ICE, ya kan, pasukan penjaga perbatasan dan imigrasi itu loh. 3.000 per hari targetmu, kejar. Per hari 3.000 orang. Karena kalau nggak gitu 10 kan nggak masuk koran, nggak jadi berita, nggak kelihatan bahwa pemerintahan Trump ini mass deportation. Mass deportation kok 5 per hari, 10 per hari. Ini logikanya ya, cara dia berpikir. Salah apa benar kita bicarakan nanti gitu. Jadi dia perintahkan ICE untuk nyari. Lah nyarinya di mana? Gitu loh. Ya di kantong-kantong. Kan di Los Angeles kan ada kecamatan atau kelurahan yang memang perumahan orang-orang imigran Latin misalnya, kan yang paling gampang kan itu. Kemudian di tempat-tempat toko atau perusahaan atau retailer
kayak Home Depot, Kentucky Fried Chicken, Iya. McDonald, yang orang-orang Yang mempekerjakan mempekerjain jelas lah. Paling gampang kalau illegal imigran kan ya kerja yang kayak gitu-gitu dulu. Disatronin Pak Dayat sama IC. Itu dia kayak berburu ikan di kolam Ya. kolam yang memang sudah banyak ikan gitu. Di kolam budidaya. Dia di kolam budidaya. Dia tinggal ngambilin. Tapi ini kan orang yang sudah barangkali setahun, 2 tahun, 3 tahun di Amerika. punya anak mungkin. Ada yang sudah sempat kawin, Iya. ada yang sudah sempat punya anak gitu loh. Soal salah atau benar, soal lain. Tetapi kemudian muncul reaksi yang natural. Lu jangan gitu dong. Ini orang sudah kerja baik-baik, pelayan restoran kita. Ini kan restorannya juga, loh, ini kita cari pelayan di mana lagi nih yang mau dibayar dengan gaji yang pas. Well, restoran kan nggak banyak juga untungnya. Ini kan masalah. Jadi campur baur sudah di situ. Ya. Nah, dan ini kan di semua kota besar Amerika pasti kalau cari pelayan restoran, cari di kampung-kampung. Ya, banyak orang imigran yang bekerja di situ. Iyalah, Orang Amerika sendiri di Silicon Valley. Iya. Di LA itu Chinatown, kota kampung pecinan paling tua. Di LA juga ada kampung pecinan. Kalau satronin penjaga-penjaga restoran, penjaga toko, penjaga ruko, ya ada aja pasti ilegal imigran yang datang diambil bawa keluarganya atau overstay, dapat visa liburan kunjungan keluarga 3 bulan, dia bilang kok kerja di Amerika enak, ini negara terkaya di dunia dengan pertumbuhan ekonomi bagus, overstay, visa turisme, visa kunjungan keluarga, jadi kerja 3-4 tahun 5 tahun itu ilegal kan? Ya kalau itu dicari ketemu aja. Masalahnya adalah Amerika sebenarnya bisa menyerap yang gini-ginian. Ini kan negara kaum migran. Harusnya mampu gitu. Mampu. Tapi itu kita bicara nanti ya. Nanti ya. Yang jelas karena adanya satu kehendak dan tuntutan politik dari Trump dan kubunya memenuhi janji kampanye mass deportation. Tutup perbatasan terus mau ngapain kalau nggak lakukan ini. Terus ada orang seperti Stephen Miller itu kasih target 3.000 per hari kepada ICE. Nyarinya di mana ya di tempat-tempat yang gampang dulu untuk dapat 3.000 per hari di kampung-kampung Latino di Los Angeles, San Francisco, di Meksiko. Ya kan, tetapi itu kan berarti yang dia satronin itu ya pasti pegawai-pegawai ruko, pegawai Home Depot, pegawai McDonald, pegawai restoran yang banyak bertebaran. Jadi korban lastnya 2 pihak Mas ya. Satu imigran yang ditangkap, yang kedua itu pelanggan restoran dan pemilik restoran yang bekerjakan mereka ini. Gitu loh. Karena mereka langsung kehilangan tenaga kerja. Kemudian ini dilihat oleh aktivis-aktivis. Jangan lupa California itu kan didominasi kaum Demokrat. Ya betul. Ya politisi kaum Demokrat kan yang memang sebagiannya kan pro datangnya imigrasi kan. Ini kan simpati quote and quote kiri Amerika gitu kepada kemanusiaan. Dia bilang memang nggak ada pekerjaan buat yang orang kaum kulit putih yang kelas menengah mana mau kerja di Home Depot, jaga restoran Cina gitu loh. Ya kan? Itu kan imigran. Ya sudahlah, kita toh butuh mereka. Gitu itu kan simpati saling menguntungkan. Kan, gitu, nah, dalam situasi normal di mana tidak ada influx 15 juta orang, itu kan kalau cuma 3-4 juta orang yang legal setiap tahun termasuk highly educated legal. Ini kan Elon Musk kan imigran. Ya kan, istrinya Donald Trump, Melania Trump, J.D. Vance, itu kan imigran. Dari mana itu istrinya Donald Trump? Slovenia. Ya kan? Sendiri istrinya J.D. Vance itu Usha dari India. Ya kan, bapaknya Steve Jobs. Imigran, bapaknya Obama, imigran dari Kenya. Pernah tinggal di sini ya. Ini kan memang negara kaum imigran Pak Dayat. Itu yang membuat Amerika kuat kan. Bayangin dia bisa dapat krim dari seluruh dunia, anak-anak pinter ini datang ke Amerika. Dari Cina, dari India, sebagian pulang ke negerinya, tapi sebagian kan jadi pimpinan Google, pimpinan Microsoft, Satya Nadella, Sundar Pichai. Ya kan, sebagian jadi pemedang Nobel. Ya kan, Amartya Sen, Farid Zakaria ini kan negara kaum migran dan kekuatan Amerika itu adalah itu. Nah, jadi sekali lagi kembali kepada
bergolaknya Los Angeles ya mudah-mudahan cepat diselesaikan. Tapi secara politik dengan kaum protester ini ya, kaum aktivis pembela kaum migran, betapapun mulia niatnya membela kemanusiaan, tetapi dengan cara membakar mobil, bakar toko, kibarkan bendera Meksiko sambil membakar bendera Amerika, itu membuat Trump ironinya akan semakin kuat. Ya, jajak pendapat publik pasti tidak setuju dengan cara-cara itu. Ini kan anggap warga negara normal kelas menengah Amerika. Dia pasti punya simpati kemanusiaan, silahkan tinggal, kerja baik-baik, jangan bikin yang aneh-aneh. Dia mungkin bisa dibujuk untuk itu. Oke deh, 15 juta udah kita serap, tapi jangan lagi masuk ya. Kita bernafas dulu 3-4 tahun, yang sudah ada kita kelola. Amerika butuh itu, dan rakyat Amerika oke. Dengan toh semua orang sadar namanya negara maju, mau Amerika, mau Jepang, mau Jerman, mau Itali, itu orangnya kalau kawin nggak mau punya anak lebih dari 2. Banyak yang punya anak cuma 1 dan nggak mau punya atau nggak mau punya anak. Artinya penduduk akan makin turun. Akan makin turun. Kalau 2 kan stabil 2,1 lah. Tapi kalau 1 kan berkurang over time. Karena itu penduduk negara maju cenderung benua. Paling ekstrim kan Jepang. Korea Selatan. Cina udah mulai. Indonesia sebentar lagi. Iya kan? Jadi tanda-tanda itu. Jadi yang jauh dari rumah. Sementara banyak negara yang masih miskin. Kan penduduk banyak. Itu kan korelasi statistik yang sangat jelas gitu, penduduknya banyak. Sehingga secara natural bagi orang miskin di Afrika, di Meksiko, di Guatemala, ya bagus dia pindah ke Amerika, ada kesempatan hidup lebih baik sambil membantu demografi Amerika. Gitu loh. Jadi dia disegarkan terus dengan the influx of new people. Apalagi orang yang tekadnya keras untuk mencari hidup yang baik dari negara miskin kan. Sehingga Amerika mendapat overtime sepanjang sejarah kan dapat keuntungan. Kan sekarang ini kan imigran Meksiko. Dulu kan imigran dari Itali, dari Polandia, dari Jerman, dari Afrika, Irlandia, dari Irlandia. Iya kan? Dengan berbagai motivasi mereka datang ke Amerika, tapi umumnya mencari hidup yang lebih baik. Ya kan, mencari ada kebebasan, ada kesejahteraan, dan Amerika kan negara besar. Ini benua yang diapit 2 lautan, Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik gitu loh. Beruntung banget negara sebesar ini. Kalau kita kan kepulauan, 2/3-nya laut, nggak bisa pertanian, cuma bisa jadi nelayan kan. Amerika kan daratan, from coast to coast, timur ke barat, dan tengah-tengahnya itu subur untuk pertanian, Pak Dayat. Menghampar datar, gitu loh. Nah, itu yang membuat Amerika menjadi the best among nations, gitulah dalam pengertian itu, menyerap imigrasi. Ingat pidatonya Ronald Reagan tuh, dia bilang Frenchman, iya dong. Britain British. Kalau di Amerika semua Americans gitu loh. Semboyannya pun kayak kita bineka tunggal ika kan, pluribus unum. Kita berbeda-beda. Namun satu jua. Satunya karena apa? Bukan karena tanahnya Amerika, karena mimpinya yang sama. Gitu loh. American Dreams gitu loh. Ada kebebasan, ada kebahagiaan hidup, kebebasan mencari kebahagiaan hidup. Dan kesejahteraan itu. Gitu loh. Nah, contohnya udah just Elon Musk loh itu mengejar American Dreams. Jadi kembali ke Trump tadi, kalau publik Amerika melihat demo-demo pembakaran bendera Meksiko, pasti mereka nggak suka. Dimanapun, warga negara dimanapun kan. Sehingga membuat ironinya Trump akan jadi populer. Dan memang isu imigrasi sampai hari ini yang paling membuat Trump itu surveinya paling bagus. Kalau isu perdagangan, inflasi, harga-harga turun, negatif udah. Tapi kalau isu imigrasi dia naik, dan ironinya akan makin naik, makin banyak demo kayak di Los Angeles, di San Francisco, di New York, dia akan, kecuali ada kesalahan yang fatal, tiba-tiba nembak yang Amerika ini kan rakyatnya secara umum decent, ya kayak rakyat dimanapun. Ya kan, mau tenang lah, tertib, tenang ya sudahlah. Kita memang negara kaum imigran, masuk deh, masuk. Toh ada yang legal 4 juta orang setahun, mereka nggak ada soal.
Ya, ya. Yang menjadi persoalan tiga tahun terakhir yang membuat Trump naik, ya karena the sudden influx of millions of illegal. Memang ada celah hukum di sini. Kenapa banyak illegal imigran sekarang kan? Karena kalau masuk walaupun illegal tapi bilang kepada hakim pengadilan bahwa saya ini minta suaka. Oh, Asilum. Asilum. Jadi Dibiarin. itu bukan dibiarin, dia harus diputuskan hakim diterima apa tidak permintaannya sebagai penerima Walaupun suaka. hanya pengakuan sepihak. Iya, makanya perlu pengadilan untuk Iya, hakim mendengar benar gak pengakuanmu. Sehingga kan untuk diputuskan hakim bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Nah, selama Dan sambil selama menunggu nunggu itu, dia bisa dia tinggal, berkembang sebagai penduduk. dia bisa kawin, dia bisa kerja. Iya, iya, Dia iya. tidak bisa disebut illegal karena dia sedang menunggu Sedang keputusan proses. hakim. Kalau hakim bilang nggak bisa, kamu illegal, pulang dong, gitu loh. Tapi hakim bilang, oh iya kamu pantas karena di negerimu kamu ditindas oleh pemerintahmu, gitu loh, secara tidak adil. Nah, itu kamu bisa masuk. Nah itu yang loopholes, ini ambiguitas dalam undang-undang keimigrasian Amerika yang bukan memperparah situasi. Ini kan karena kebaikan Amerika nih. Ya, Iya. ya. Kalau di negara lain ada diktator, lu nggak ada soal suaka, lu pulang lu, Ya. gua hajar lu. Itu kan negara yang kurang humanistik. Tapi Amerika kan ada humanisme di situ. Ya. Hakim yang akan mendengarkan your case. Apakah kamu benar ada problem ketidakadilan di negerimu sehingga kamu harus mencari suaka di Dan Amerika. dalam 2-3 tahun terakhir ini prosesnya kayak gitu nggak bisa lagi. Maksudnya? Apa Pas namanya? Ya pas mulai Trump atau bahkan mungkin sebelum Trump. Bisa, itu kan undang-undang. Masalahnya adalah Trump menyadari bahwa ini loopholes, ini celah yang dimanfaatkan kaum ilegal migran. Jadi dihajar aja. Bahkan kadang-kadang orang lagi ke pengadilan untuk mau melaporkan suaka diambil aja. Karena dia tahu juga bahwa ini banyak dipermainkan juga oleh calon-calon migran. Ini kan sisi lain kehidupan. Kenapa dia nggak Ada ganti juga- undang-undangnya aja bang? Ya, itu Itunya. nggak bisa Ya. Trump. Undang-undang itu Kongres. Kongres ya. Oke. Kongres. Yang dia akan berhadapan dengan masalah hukum sekarang. Ini yang dia mau cari. Dia ya pasti sebagian ada akal-akalan juga. Ya. Ya kan. Oke, lu masuk aja dulu, ntar minta suaka, ntar lu bertahun-tahun jadi kerja, ntar kita lihat deh. Ada juga. Tapi kan ya kita kan ya manusia ya kalau sudahlah, kalau memang masih bisa ngapain kamu tangkepin orang udah kerja baik-baik di restoran Cuma Kentucky kalau udah Fried terlalu Chicken. banyak yang akal-akalan ini kan mengancam Nah juga kira-kira. ini kan karena itu dalam politik kan masalahnya proporsi seberapa jauh ya kita bisa mengerti lah. Misalnya Trump pengen membetulkan urusan yang bertahun-tahun belum bisa diatasin karena memang Biden keliru. Walaupun banyak yang juga mengatakan Biden ada benarnya, tapi memang negara itu nggak bisa kalau perbatasannya tidak Apet lah ya maksudnya. bukan dijaga, tapi nggak bisa orang mondar-mandir tanpa laporan tanpa apa itu kan namanya nation state kan. Ada 3 komponennya, salah satu perbatasan yang jelas Ya, betul. gitu loh. Kalau nggak Wilayah gitu yang kan jelas, ya ya. wilayah yang jelas gitu Ya. loh. Nah kalau ada wilayah berarti kan ada warga negara di mana diakui sebagai penduduk resmi negara itu gitu loh. Itu kan negara kan. Nah ini memang dilemanya. Tetapi yang kita mau metodenya supaya mencerminkan prinsip-prinsip kemanusiaan, dan Amerika yang negara terkaya. Ya. Dilalah memang ya presidennya begini. Mel, ini kan kita sudah pusing berkali-kali nih. Lihat Dewa Mabuk ini. Dewa mabuk. Mau diapain? Mau diapain? Aduh. Bang, kalau di Eropa bagaimana untuk masalah imigrasi ini, Bang? Ya memang kan masalah imigrasi ini bukan cuma problem Amerika. Karena cuman Iya. uniknya kan Amerika ada Trump dengan cara yang mau mass deportation lah, mau inilah dengan tentara nasional, marinir gitu. Kalau di Eropa juga problem politiknya salah satu yang terbesar sekarang yang membuat politik Eropa bergerak ke kanan. Republikan, konservatif kayak Trump lah, cuman ada yang versi macam-macam ya, versi Eropa gitu. Itu juga imigrasi kan.
Misalnya waktu perang di Syria itu kan orang banyak yang keluar dari daerah peperangan gitu untuk mencari asilum kan. Itu kan asilum yang sah kan, artinya suaka gitu. Dan waktu itu kan Merkel terima 1 juta. Gitu ya, negara-negara lain ya, Jerman kan. Waktu itu kan. Yang kemudian mendatangkan banyak reaksi sampai sekarang kan reaksi politiknya kan jelas banget tuh. AfD muncul yang cukup mencengangkan yang kemarin ya. Mencengangkan kan, pimpinannya Alice Weidel kan, yang cewek itu loh, yang dituduh Nazi atau Hitler, dia bilang no, dia malah openly gay, openly lesbian kan dengan. Tapi kan dia bereaksi bukan sebagaimana seorang Nazi, tetapi kanan normal, kanan dalam pengertian konservatif, nasionalistik yang tadi border itu loh, nation state ini apakah ada batasnya apa tidak ada batasnya yang harus dijaga gitu. Ini kan in a way bagian dari problematik globalisasi. Ya, karena globalisasi kan perdagangan barang, perdagangan jasa, lalu lintas manusia. Ya kan, globalisasi kan memungkinkan pertukaran dan hubungan manusia yang lebih intensif, datang dan pergi jadi lebih gampang. Apalagi kalau ada perang. Ya kan, apalagi ada tiba-tiba ada wabah. Jadi orang berpindah, itu bagian dari natural manusia seperti itu kan. Seperti itu gitu loh ya. Dari dulu kan orang cuma di Afrika. Ya, kita bicara. Iya kan, ratusan ribu tahun yang lalu kan, out of Afrika. Gitu loh, semua kita ini orang Afrika dalam pengertian. Semua kita imigran. Dalam pengertian itu gitu loh. Iya kan, tapi kan globalisasi membuatnya lebih intens dalam waktu singkat, dalam percampuran. Nah, kalau di Amerika kan untuk sekarang dari Meksiko kan, sebelumnya kan dari Eropa waktu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kelaparan di Irlandia gitu loh. Tapi sekarang kan dari Meksiko. Nah, karena itu perbatasan Meksikonya ini yang ribuan kilometer kemudian ditutup oleh Trump. Nah, kalau di Eropa perbatasannya banyak banget semua negara, ya kan. Apalagi dia berbatasan dengan Timur Tengah sebagian ya, Turki, Timur Tengah. Kalau laut Mediterranean, Laut Tengah itu kan ada Afrika Utara, Afrika Maghribi, Tunisia, Maroko. Jadi kalau naik kapal kaum ilegal migran dari Afrika Utara itu setengah kan jam, bukan setengah jam ya, 1-2 hari sampai kali ya bisa di Itali, di pulau-pulau Yunani, ya kan, bisa ke Perancis, itu kan. Nah, ini yang menjadi problematik Eropa juga. Kalau di Amerika kan Meksiko itu agamanya ada, Amerika kan Protestan tapi ini Katolik, tapi kan masih dalam satu inilah framework yang hampir sama gitu. Kalau yang dari Suriah kemarin kan, kemudian dari Libya, dari Sudan, dari Afrika Utara kan warna kulitnya sudah berbeda, agamanya pun berbeda gitu loh. Jadi berbeda dalam kontras yang keras dalam pengertian kaum ya makanya kan kayak di Inggris pun ada Partai Reform, ini kan isunya imigrasi. Di Portugal, di Spanyol, di berbagai negara besar Eropa, isu yang dibawa oleh politisi di kaum kanan sekarang, konservatif, nasionalis, yaitu imigrasi. Perancis kan juga sama, ya kan. Nah, ini yang jadi salah satu problem politik globalisasi dalam pengertian itu. Nah, memang seperti tadi, secara demografi ada manfaat yang besar bagi kaum imigran. Eropa kan juga menua. Sekali lagi, semakin kaya satu masyarakat, orang berkeluarga nggak mau punya anak, entah kenapa nggak mau punya anak banyak. Kalau bisa 2, malah banyak yang 1, malah ya banyak yang nggak mau punya anak, atau kalau punya anak, setelah hampir 40 tahun. Nah, ini kan membuat kalau tidak ada imigrasi, itu kan dia akan menua. Nah, karena itu sebenarnya apalagi kan Eropa juga termasuk benua yang kaya, mestinya bisa diserap dengan baik dan menjadi memang masyarakat sekarang nggak bisa lagi menuntut cuma masyarakat homogen. Yang paling bagus ya kayak Indonesia ini loh, bineka ya kayak Amerika kan, bercampur dan produktif, saling menghargai dengan prinsip-prinsip yang sama. Memang yang problem kalau terlalu cepat.
Betul. Terlalu banyak, terlalu cepat. Ya kayak di Amerika sekarang. Kalau 3 juta, 4 juta setahun dengan normal itu kan diterima tanpa gejolak. Iya. Tapi kalau tiba-tiba 15 juta dalam 5 tahun, mostly illegal, ini orang kaget. Itu natural dan normal di semua negara. Kita juga bayangin aja kalau tiba-tiba dari berbagai negara tetangga yang bergolak, kalau cuma 1.000, 2.000, 10.000 nggak apa-apa. Tiba-tiba 5 juta masuk, tiba-tiba 10 juta masuk, pasti muncul reaksi. Nah inilah salah satu politik ke depan yang menentukan bagaimana bereaksi negara-negara seperti Amerika, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Spanyol bereaksi terhadap masalah ini dengan human, ya, dengan demokratis. Karena kan ini semua negara demokrasi nih. Ya, kalau di Cina kan nggak ada problem imigrasi. Ya kan, jangan kamu masuk ilegal, legal pun agak takut tuh. Kalau kita nggak, kalau kita cukup buat main di timnas. Itu soal lain. Mungkin pertanyaan terakhir kali Mas nih, apa namanya? Sebenarnya pergerakan manusia kan hal yang natural. Tapi ini nampaknya nation state yang jadi problem. Ya sebagian, itu pertanyaan bagus. Sebagian problem adalah definisi kerangka negara bangsa, ya. Dalam situasi di mana perhubungan begitu intensif, di mana orang natural mau berpindah-pindah, mau mencari tempat yang lebih baik. Bagaimana kita mendefinisikan kembali nation state yang lahir 4 abad yang lalu sebagai konsep. Ya kan, ini kan tantangan datang terus. Betul. Nah ini saya kira problem ke depan yang penting untuk diamati. Mudah-mudahan semakin ekonomi membaik kan semakin problem kayak gini ini bisa diserap dengan baik. Begitu kira-kira. Oke. Ibu Amel. Cukup Pak Dayat? Ya. Pak Dayat bagaimana Pak Dayat? Aman? Oke. Siap. Jadi naturalisasi aja. Oke, baik, terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.